Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman, apa kabarnya nih? Berjumpa lagi dengan Kak Ari di malam Senin yang berbahagia ini. Mohon maaf tadi ada mati lampu di studio, jadi kita mundur beberapa menit ya. Ya. Pada malam hari ini kita melanjutkan pertemuan ke-10 dari program kelas khusus persiapan untuk tes SKD Sekolah Kedinasan untuk tahun depan. Sekedar informasi, tryout volume 3 sudah rilis. Jadi buat teman-teman yang baru mengerjakan tryout volume 1 atau bahkan belum sama sekali mengerjakan ya, dikebut. Kalau bisa sudah dikerjakan semua volume 2. Karena pekan depan itu sudah mulai rilis volume 4. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Jangan sampai tercecer. Ketinggalan jangan terlalu jauh. Nanti susah ngejar dengan teman-teman yang lainnya. Karena kita setiap minggunya akan gas terus, gaspol untuk tryout supaya kalian terbiasa. Tryout vol 2 berapa kisarannya? Sudah dapat poin berapa? Ada peningkatan atau penurunan? Coba kita sapa dulu teman kita, ada Brema Marbun dari Sumatera Utara. Apa kabarnya? Baik, Kak. Baik ya. Gimana tryoutnya? Sudah dikerjakan? Sudah, Kak. Sampai volume berapa? Volume 3, Kak. Wah, luar biasa. Volume 2 berapa kemarin? Ada peningkatan dari volume 1? Ada, Kak. Berapa skornya? Volume 2, 429, Kak. 429. Vol 3? Volume 3 turun, Kak. 427, Kak. 427. Ya. Iya, Kak. Brema baru mencoba tahun depan atau sudah pernah ikut tes? Sudah ikut 2 kali tes, Kak. Sudah 2 kali. Kemarin skornya berapa yang kedua? Kemarin yang kedua itu, Kak, 385, Kak. 385. Ya, Di Kak. mana kesulitannya kemarin? Kalau boleh cerita Kemarin sedikit. di TWK, Kak. TWK masih belum maksimal ya. Iya, Kak. Kalau untuk TKP gimana? Di tahun kemarin soal TKP-nya seperti apa sih? Eh, Kayak tryout yang udah dikerjakan ini, Kak. Mirip-mirip, Kak. Ya mirip-mirip lah kurang lebih ya. Iya, Kak. Skor TKP-nya berapa di tahun kemarin? Lupa, Kak. Lupa ya. Oke. Iya, Kak. Untuk target di tryout kita, kalau bisa menyentuh angka 200. Sudah bisa 200 di tryout 3. Brema. Halo? Brema? Ya, Brema. Di tryout ketiga kemarin TKP-nya berapa? Ya, sorry. -202, Kak. Ya, sudah cukup baik ya. Ya, Baik, Kak. terima kasih Brema dari Sumatera Utara. Ya, Kak. Kita kemana nih? Ke Sumatera sudah. Ke Jawa Barat coba. Ada Givanisa. Givanisa, apa kabar? Tryout 3 sudah dikerjakan? Bisa terhubung? Oke, mungkin ada kendala ya. Baik, mungkin ada teman-teman yang sudah mencapai angka 400 atau belum, nggak masalah ya. Yang penting adalah kalian mengerjakan dan membaca pembahasan. Karena di tryout vol 1 dan sampai dengan volume 3 ini adalah tryout pemanasan. Nah, wah, ada pemanasan segala, Kak. Warming up, masih pemanasan. Jadi kalau bisa, kalian bisa mendapatkan skor maksimal di sini. Karena nanti di vol 4, nah, ini sudah levelnya agak naik sedikit. Ya, Jihad dari Papua, selamat malam. Ya. Di vol 4 itu nanti
soalnya lebih hot daripada tryout 1 sampai 3 ya. Jadi tolong nanti pembahasan vol 1 sampai vol 3 dibaca lagi berulang-ulang supaya nanti kalian terbiasa dan tidak keteteran. Ada yang mungkin kehabisan waktu. Nah, gimana caranya Kak supaya waktunya efisien? Ya dicoba. Misalkan di tryout vol 1 kalian mengerjakan TIU dulu atau di tryout 2 gantian TKP dulu atau TWK dulu. Nah, kira-kira mana yang paling efisien bagi kalian? Itu kan beda-beda ya. Setiap orang beda-beda. Ya. Jadi setiap orang itu beda-beda kemampuannya. Ada yang mengerjakan TIU dulu di awal, ada yang TKP dulu. Ya, itu dicoba di berbagai tryout ya di Fokus Academy. Kemudian Kak Ari tidak menyarankan untuk kalian anggota dari grup Fokus Academy ini untuk tryout yang gratisan. Artinya apa? Sudah banyak pengalaman di tahun-tahun sebelumnya, teman-teman yang mengikuti tryout gratis itu hasilnya tidak maksimal. Karena tryout-tryout yang di luar sana yang tidak bertanggung jawab ya dalam tanda kutip, itu soal-soalnya itu tidak update. Biasanya soalnya hanya diulang-ulang di itu saja gitu ya. Artinya kita tidak mengikuti perkembangan dari soal. Ya. Jadi boleh tryout di tempat lain asalkan tryout itu benar-benar punya rekod yang baik ya, punya catatan yang baik, punya rekomendasi yang baik dari teman-teman kalian gitu ya. Iya, benar ya. Hati-hati karena bisa jadi soal-soalnya itu apa ya? Keluar dari jalur. Kalian sudah belajar, capek-capek, sudah mengeluarkan waktu, energi, ternyata tidak ada di kisi-kisi kan? Rugi waktu kalian. Ya. Jadi cukup di Tryout Fokus Academy nanti akan kita maksimalkan setiap minggu kalian bisa melakukan tryout. Pada malam hari ini kita masuk pertemuan ke-10 akan membahas materi TKP, tes karakteristik pribadi, melanjutkan aspek profesionalisme. Nah, di pertemuan malam hari ini ada yang berbeda dari pertemuan kemarin. Kalau di pertemuan sebelumnya kita membahas materi dulu, materi baru contoh soal. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas atau mengerjakan soal dulu. Ada 10 soal yang harus kalian kerjakan, nanti disiapkan kertas atau catatannya, kertas dan pena. Nanti dari 10 soal itu dijawab masing-masing satu soal 1 menit. Nah, nanti setelah selesai, kita akan bahas satu persatu. Nah, nanti kan kelihatan, saya sudah seberapa jauh nih menguasai TKP aspek profesionalisme, gitu ya. Nah, nanti dievaluasi, kira-kira 10 soal itu saya benar semua enggak? Ya. Tadi kelas tadi, ada yang benar semua, 1 orang, ada yang nggak ada yang sama sekali benar semua, ada yang salah 1 ya. Coba nanti di kelas ini ada nggak yang benar semua. Tapi dengan catatan, ini kelas terakhir ya, G dan H. Selain kelas G dan H, ya karena sudah dibagikan ininya, slide-nya ya pasti benar semua karena sudah bisa dibaca kan itu ada pembahasannya. Nah, ini khusus bagi kelas G dan H yang belum menerima slide ya. Ini kita lihat berapa skornya kalian nanti. Sudah siap? Ya, ini adalah 6 karakteristik TKP yang mencerminkan seorang ASN yang smart. Silakan nanti menggunakan trik ini. Dibaca soalnya baik-baik, konteksnya apa, cari kata kuncinya. Kemudian dieliminasi, pilih 2 di antara jawaban tersebut yang kira-kira nilainya bobotnya paling maksimal. Kemudian perhatikan nih, kadang-kadang yang mengecoh kata-kata di awal atau di tengah atau di akhir. Ya, ini menjadi kata kunci nih. Dan menjadi pembeda jawaban itu benar atau salah. Biasanya dia di awal kalimat, di tengah atau di akhir. Kemudian setelah kita menentukan kata kuncinya, di antara 2 jawaban tadi, mana yang paling mendekati ke soal. Jadi, apa yang diminta soal sih? Gitu kan. Yang diminta kira-kira apa? Konteksnya apa? Nah, mana yang paling mendekati? Ya itulah yang harus dipilih. Ya, bagaimana? Siap untuk mencoba? Oke, kalau siap, siapkan pena dan kertas. Kita mulai dari nomor 1. Waktunya 1 menit ya, nggak usah lama-lama. Setiap soal 1 menit. Bentar, ambil timer dulu.
Oke, nomor 1 dimulai dari sekarang. Pembahasannya nanti setelah selesai ya, setelah 10 soal selesai baru kita bahas. Iya, jangan dulu dijawab, ya jawabnya di kertas, nanti kita koreksi bareng-bareng ya, ditulis. Abi Rafdi dari DKI, ditulis aja. Ya nggak apa-apa, ditulis nomor 1 E misalkan, tulis 1 E, terus nomor 2 apa nanti ya. Baik. Ya mungkin baru bergabung, Abi, nggak apa-apa. Oke, sekarang nomor 2. Waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Baik, kita lanjutkan nomor 3. Apakah di tempat lain soalnya juga tidak muncul? Ada ya. Mungkin sinyalnya agak delay. Baik, nomor 3. 5, 4, 3, 2, 1, waktunya habis. Sekarang nomor 4. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan ditulis jawabannya di kertas. Nanti akan kita koreksi setelah selesai nomor 10. Baik, 4 selesai, lanjut ke nomor 5.
Nomor 5 ini mudah ya. Langsung kelihatan. Begitu melihat soalnya langsung bisa dijawab. Cepat ini ya. Sudah nomor 5? Masih ada waktu? Oke, cukup. Sekarang nomor 6. Ya, silakan ditulis jawabannya nomor 6. Kita lanjut ke nomor 7. Ya, bagi yang baru bergabung, silakan jawabannya ditulis di kertas, nanti akan kita koreksi ya, jawabannya benar atau salah. Jadi ditulis di kertas jawabannya. Selesai nomor 7, nomor 8. Ya, 2 soal lagi. Baik, selesai. Nomor 9. Sudah nomor 9. Nomor terakhir. Nomor 10.
Oke, 5, 4, 3, 2, 1 ya. Dari 10 soal ini, siapa yang mau mencoba menjawab nomor 1 sampai nomor 10, silakan angkat tangan ya. Nanti kita diskusi. Dan kira-kira benar berapa? Adakah yang bisa sapu bersih malam ini? Sih. Akan dapat apa? Giveaway. Nanti giveaway-nya pada saat tryout aja ya. Oke, ada Ferry dari Sumatera Utara. Silakan menjawab untuk soal nomor 1. Ferry, bisa? Angkat tangan pertama tadi sepertinya Ferry. Ya. Saya bukan. Selamat malam, Kak. Ya, selamat malam Ferry. Silakan dibaca soalnya. Tadi saya ingin nanya, Kak, bukan menjawab soal. Oh gitu, tapi ya nggak apa-apa. Mau nanya apa? Kemarin kan saya sakit, Kak. Baru bersembuh nih, Kak. Oke. Apakah bisa ikut TO Sport 1 lagi, Kak? Bisa, bisa. Sudah dapat voucher? Sudah bikin akun? Belum, Kak. Oh, belum. Baru masuk ke ini? Baru masuk ke grup? Enggak, Kak. Udah lama, Kak. Udah lama. Nah, nanti admin kan tadi sudah memberikan nomor admin tryout ya. Sudah ada di grup tadi? Kak. Nanti aku tanya kepada teman di grup ya untuk nomor admin tryout. Nah, nanti dipandu oleh admin tryout. Bilang saja saya anggota kelas, sebutkan nama kelasnya, dan nanti akan dibimbing untuk ke tryout-nya. Ya, Ferry ya. Ya, Kak. Semoga lekas pulih, Ferry ya. Iya, Kak. Kemudian ada Az-Zuhra dari Aceh. Mau menjawab atau mau bertanya? Sepertinya ini sesinya sesi menjawab ya. Untuk pertanyaan nanti di akhir sesi. Silakan. Baik, Kak. Soal nomor 1, untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 dan mengikuti himbauan pemerintah terkait pelaksanaan vaksin, di kantor Anda akan diadakan tes antigen dan vaksinasi. Sebagai seorang yang ditunjuk sebagai panitia kegiatan tersebut, maka Anda akan A. Menyelenggarakan tes di hari libur, B. Menyelenggarakan tes pada jam istirahat, C. Menyelenggarakan tes setelah jam kantor selesai, D. Menyelenggarakan tes 2 sesi sehingga tidak mengganggu kinerja instansi Anda, E. Meminta pendapat rekan-rekan Anda kapan sebaiknya tes dilaksanakan. Jawabannya E, Kak. E. Apa alasannya memilih jawaban E? Karena kan di sini profesionalisme ya, Kak, aspek profesionalisme. Jadi kan harus gimana ya? Harus bisa mendengarkan pendapat rekan-rekan. Iya, pendapat Harus dari banyak orang biar dapat banyak pendapat gitu, sudut pandang yang berbeda gitu, Kak. Oh iya. Az-Zuhra kelas apa nih? Kelas C, Kak. Oke, nggak apa-apa. Jadi benar ya, kata kuncinya yaitu menggunakan sudut pandang yang berbeda dengan orang lain untuk menimbulkan, untuk mengoptimalkan kemampuan berpikir. Jadi untuk soal-soal seperti ini kita harus mendengarkan dari pendapat orang lain. Tidak bisa kita serta-merta menentukan sendiri. Karena kan di kantor juga banyak kepentingan ya. Ada rekan kita yang mungkin punya kesibukan lain, ada yang punya urusan ya. Jadi kita tidak bisa. Apalagi situasinya kan ini situasional. Adanya vaksin itu kan tidak setiap saat, ya, tidak setiap saat harus dilaksanakan. Jadi sifatnya hanya monumental saja. Jadi benar jawabannya E. Az-Zuhra sudah dikerjakan tryout volume berapa? Sampai 2 baru, Kak. Baru 2. Berapa skornya? Yang kedua 450. Wah, cukup baik ya, 450 dipertahankan. Kalau Baik, masih Kak. bisa konsisten di skor 450 sampai tryout volume 15, ini Kak Ari bisa jamin kira-kira 98% skor kamu kira-kira ya seperti ini nanti. Jadi tidak akan jauh-jauh berbeda dengan skor tryout sih. Iya, Kak. Sudah pernah ikut tes kemarin? Sudah, Kak.
Berapa skornya? 415. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi nanti di tes tahun depan kamu sudah punya pengalaman kan? Iya, Kak. Soal-soalnya pasti kamu sudah mengetahui, jadi pasti bisa lebih improve, nilainya bisa lebih meningkat. Terima kasih Azuhra dari Aceh. Baik, Kak. Terima kasih. Kemudian ada nomor 2, silakan siapa yang mau menjawab. Diutamakan kelas G dan H. Diutamakan yang menjawab kelas G dan kelas H. Tapi kelas lain juga nggak apa-apa sih. Andika kelas apa? Kelas G, Kak. G, ya silakan dibaca. Di kantor terdapat himbauan untuk menggunakan aplikasi komputer yang hanya bisa dioperasikan oleh pegawai junior dan pegawai senior belum bisa. Sebagai seorang staf, apa yang Anda lakukan? Jawaban saya, mengusulkan diadakan pelatihan program tersebut. Karena biar semuanya, jadi yang juniornya itu makin bisa, dan yang seniornya itu biar bisa belajar lagi. Oh, jadi alasannya supaya sama-sama bisa ya. Ya, Ya, tapi alasan itu meskipun alasannya salah ya, salah nggak? Alasannya salah tapi jawabannya benar. Jadi kalau alasan itu boleh memang bermacam-macam ya. Bisa jadi karena kita suka dengan jawaban itu atau berdasarkan pengalaman kita. Ya, tapi kebetulan tadi alasan Andika meskipun alasannya kurang tepat tapi jawabannya tepat. Ya, kita lihat alasan yang paling tepat apa? Kalau ada pegawai kantor yang belum memahami sistem komputer, sementara pegawai yang junior bisa, yang senior belum bisa. Kata kuncinya itu adanya pendekatan baru atau penyesuaian yang menjawab tuntutan perubahan yang bersifat jangka panjang. Nah, ini kata kuncinya. Jadi, kalau kita mengadakan pelatihan, ya ini artinya kita memikirkan kebutuhan organisasi sampai ke depan kan gitu. Jadi bukan hanya saat ini nih kita bisa menggunakan program, tapi ke depannya juga kita tidak ada PR lagi ya di dalam instansi ya. Artinya kan bersifat efisien. Jadi langsung. Nah, ini jawabannya yang paling tepat. Benar ya, poinnya 5. Untuk nomor 1 dan nomor 2 ini sepertinya masih mudah. Ya, kalian saya yakin masih bisa menjawab dengan benar. Terima kasih Andika dari Cirebon. sama-sama, Kak. Kemudian nomor 3. Nah, nomor 3 ini kayaknya mulai banyak perbedaan pendapat sepertinya ya. Di kelas tadi juga nomor 3 ini banyak yang bervariasi jawabannya. Ada yang A, B, C, D, E, semua ada. Coba di kolom chat, nomor 3 jawabannya apa? Pasti beraneka ragam. B, 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 D. Ada yang B, ada yang D, ya kan? Oke, ada yang C. Baik. Kalau Nirma, banyak yang B, banyak yang E. Kan beraneka ragam. Halo, Assalamualaikum, Kak. Halo, Waalaikumsalam. Baca soal ya, Kak. Ya, baca soalnya. Anda adalah pegawai yang memiliki keahlian mengoperasikan sistem TI di kantor Anda. Sementara rekan Anda yang lain masih belum memahami cara kerja sistem. Apa yang Anda lakukan? A. Mengingatkan rekan lain bahwa TI sangat bermanfaat untuk meningkatkan daya. B. Memberikan penjelasan kepada rekan lain dan mengajarkan TI. C. Membantu rekan dalam bekerja yang mengharuskan menggunakan TI. D. Mengupayakan rekan kerja untuk dapat penggunaan sistem TI. E. Menerapkan sistem TI sesuai pimpinan sehingga dapat meningkatkan kinerja. Menurut saya yang E. Menerapkan Ya. sistem TI sesuai arahan. Alasannya apa? Karena kan kita hanya sebagai pegawai, Kak. Kita punya atasan, jadi kita harus mengikuti dari atasan kita gitu, Kak. Ya, ya. Di soal TKP memang benar ya. Ada beberapa soal yang kita harus menanyakan atau sesuai arahan pimpinan. Tapi itu untuk konteks yang lain, Nirma. Untuk konteks soal ini, bertanya kepada pimpinan itu kurang tepat. Ya, kira-kira yang mana nih? Iya, Kak. Yang mana? Dia memang TKP ada nanti di soal lain yang kita harus bertanya kepada pimpinan. Tapi di soal ini
ada rekan kerja kita yang belum memahami kerja TI. Nah, kalau kita lihat coba, lihat kata depannya. Kalau dari kata depan, mana yang mencerminkan jawaban? Apa yang diinginkan oleh jawaban? Ini kan belum memahami. Belum memahami. Diapakan kawan kita itu? Diberikan Diperingatkan, penjelasan. diberikan penjelasan, dibantu, atau diupayakan? Diberikan penjelasan, memahami. Diberikan penjelasan. Penjelasan. Oke. Baik, kita keep dulu. Berarti yang dieliminasi yang mana? Kira-kira? Yang D. D. Terus? Yang C. C. Terus? Yang A. Yang A juga. Oke, kita tandai dulu jawaban dari Nirma. Gimana tryoutnya sudah dikerjakan sampai berapa? Vol 2, Kak. Berapa skornya Nirma? Kemarin 402. Oke, cukup baik. Tapi untuk sumut itu harus bisa 450 nih. Ya, target. Iya, Kak. Mudah-mudahan bisa ya Nirma, tetap semangat belajarnya. Iya, bismillah. Iya, Kak. Ya. Coba kita akan mendengarkan jawaban yang lain dari Rahmi Hamida dari provinsi mana nih? Rahmi? Setuju dengan jawaban Nirma? B tadi jawabannya? Atau punya jawaban lain? Kalau menurut saya yang D, Kak. Oh, yang D, yang D. Kenapa yang D? Karena kan di soalnya masih belum memahami. Berarti harus diupayakan, Kak. Oh, harus diupayakan untuk memahami. Iya. Bisa jadi ya. Benar juga alasannya. Masuk akal sih. Karena di soal belum memahami, jadi harus diupayakan ya. Iya, Kak. Oke, terima kasih. Rahmi dari provinsi mana tadi? Sumatera Barat, Kak. Sumatera Barat. Tryoutnya sudah dikerjakan? Sudah, Kak, baru belum yang ketiga, baru Yang kedua berapa skornya? 376 baru, Kak. Ya, nggak apa-apa. Dibaca lagi ya pembahasannya. Nanti dikerjakan tryout volume 3-nya. Yang penting Ya, Kak. rajin mengerjakan, rajin membaca pembahasan, nanti insya Allah akan meningkat dengan sendirinya ya. Siap, Kak. Oke, ada 2 jawaban antara B dan D. Satu lagi. Faliza dari DKI. Faliza, punya jawaban Iya, lain? Saya yang B, Kak. B, memberikan penjelasan sama dengan Nirma tadi ya. Alasannya? Itu soalnya kan dia kan ahli sistem TI, Kak, kan. Jadi diberi penjelasan sama diajarkan. Saya poinnya di mengajarkannya itu, Kak. Oke, di mengajarkannya. Baik. Hmm. Kalau menurut kamu di antara 2 pilihan, mana yang paling berat poinnya? Yang B sama D. B sama D ya? Iya. Oke. Terima kasih Faliza. Iya, Kak. Ya, ini juga terjadi tadi di kelas-kelas yang lain ya. Nomor 3 ini banyak yang terkecoh. Tapi kita lihat. Jawabannya B atau C atau D. Memberikan teladan dalam penerapan nilai-nilai ya. Nilai-nilai ini seperti keahlian, ya, kemudian mungkin budaya kerja, norma etika di dalam segala kondisi. Mana kira-kira yang sesuai dengan kata kunci memberikan teladan? Nah, ini banyak perdebatan ya. Kalau kita lihat kata depannya tadi ya, mengingatkan, memberi penjelasan, membantu, mengupayakan atau menerapkan. Ini juga ada mengajarkan, ini juga harus yang mengharuskan menggunakan TI. Poin B, ini ternyata skornya 4. Ya. Kemudian poin D, mengupayakan tadi ya. Ini poinnya 3. Ya, ini paling mendekati semua memang. A ini 1 dan 2 ya. Berarti yang poinnya 5 mana? C, ya kan? Salah semua nggak? Salah semua jawabannya. Jawabannya C, membantu rekan yang bekerja yang mengharuskan menggunakan sistem TI. Kenapa? Karena di dalam sebuah
instansi atau perusahaan kan tidak semua menggunakan sistem IT. Ada bagian-bagian tertentu, misalkan ada sistem keuangan di bagian keuangan, ya itu menggunakan sistem IT. Mungkin di bagian resepsionis, penerima tamu, ya dia tidak membutuhkan website keuangan kan gitu. Jadi kita bantu rekan yang bekerja yang memang mengharuskan menggunakan sistem TI, itu lebih tinggi poinnya daripada hanya memberikan penjelasan kepada rekan kerja dan mengajarkan. Ya, ini kurang spesifik, meskipun nilainya juga tinggi ya, 4 poin. Ya, ada yang benar ya, Mary benar. Ya, izin bertanya Kak, kalau membantu berarti rekan kerjanya nggak bisa berdiri sendiri. Ya, ini kan konteksnya apa? Di dalam sebuah kata kunci ya, ini memberikan teladan di sini. Kita kembalikan kepada aspek. Ya, aspek ini kita ambil dari Permenpan RB. Nah, jadi soal-soal ini memang soal-soal yang mendekati dari konteks kisi-kisi dari Permenpan. Memang banyak yang terkecoh, ya, memang banyak yang terkecoh. Yang E itu poinnya 1 ya, 1 atau 2 lah, tapi jangan dipikirkan, pikirkan saja antara B dan C ini, ya, membantu. Jadi sifatnya langsung dia membantu, langsung diberikan contoh dan teladan. Bagi rekan yang memang menggunakan sistem IT, itu poinnya ya. Jadi tidak semua menggunakan sistem IT di ruangan tempat dia bekerja. Saya yakin banyak yang salah, nomor 3. Ya, IT kan kalau tidak disebutkan secara spesifik, ya maka semua karyawan bisa. Tapi kalau tadi ada spesifik, di poin C tadi kan spesifik. Karyawan yang mengharuskan menggunakan sistem TI. Ya. Oke, nomor 4, silakan. Ada dari tadi dari Sumatera semua ya, Sumatera, DKI. Coba kita ke Jawa Barat, ada Rehan Randy. Ya, silakan izin menjawab. Dibaca soalnya. Ya. Nomor 4, Anda ditugaskan di lapangan yang terkendala signal. Ketika diminta untuk melaporkan kegiatan secara online, maka sikap Anda, jawaban saya C, Kak. Berusaha mencari tempat dengan signal bagus untuk melaporkan kegiatan. Ya, alasannya? Soalnya kan di tugasnya, perintahnya kita dimintanya untuk melaporkan secara online. Jadi mau gimana pun juga diusahain harus laporannya secara online. Iya, kenapa nggak pilih D, meminta bantuan rekan yang lain, yang lokasinya bagus? Kenapa? Alasannya? Mungkin kalau teman tidak bisa diandalkan, Kak. Ya, karena ini adalah aspek profesionalisme. Jadi menilai seberapa tinggi sikap tanggung jawab kita terhadap sebuah tugas yang dibebankan ya. Jadi benar, kita harus mencari alternatif atau solusi untuk mencapai suatu tujuan ya. Misalkan kita ada kendala, ya kita harus mencari alternatif solusi yang tepat. Ya, di sini aspeknya adalah profesionalisme dan tentu kita yang dibebani oleh pimpinan misalkan diberikan tanggung jawab, maka kita juga harus berusaha mencari solusi ya. Misalkan kita di suatu daerah atau di suatu kafe yang sinyalnya jelek ya, sinyalnya buruk, maka kita harus pindah ke tempat lain ya, harus bergeser ke tempat yang sinyalnya bagus. Jadi setuju ya? Jawabannya C, nomor 4. Ya. Kemudian nomor selanjutnya. Ada Safna dari Jawa Tengah. Silakan dibaca nomor 5. Baik, Kak. Saat sedang istirahat makan siang, Anda dipanggil untuk kembali ke kantor karena ada laporan yang harus diserahkan kepada gubernur saat ini juga. Sikap Anda? Jawaban saya yang D, Kak. Menerima arahan pimpinan untuk kembali ke kantor. Apa alasannya? Karena itu di soal
ada laporan yang harus diserahkan pada gubernur saat ini juga, dan itu adalah adalah pimpinan dari pimpinan gitu loh Kak. Jadi kita harus segera untuk menjalankannya. Iya. Ya. Baik. Ini cukup jelas ya. Apabila kita sedang istirahat, tapi tiba-tiba ditelepon oleh atasan kita, maka kondisi seperti ini ya, ini konteksnya kita mengharuskan untuk segera ya, bersifat penting ya atau urgen ya. Tapi kita lihat kata kuncinya apa? Ya, melakukan berbagai upaya untuk menjaga citra organisasi. Jadi bagaimana upaya atau langkah kita untuk menjaga nama baik diri sendiri maupun nama baik organisasi. Nah, kenapa penting untuk kata kunci? Karena bisa jadi nanti teman-teman perhatikan, ini soalnya bisa jadi sangat mungkin berbeda ya dengan contoh soal ini. Ini hanyalah contoh soal. Tapi yang patut diingat adalah kata kunci. Nah, ini yang tidak akan berubah. Kata kunci ini tidak berubah karena ini dari kisi-kisi. Ya. Oke? Oke. Ini dari kisi-kisi. Ya, terima kasih Safna dari Jawa Tengah. Jadi tidak menutup kemungkinan soalnya ini pasti berbeda. Ya, ada juga yang sama. Contoh di soal CPNS kemarin ada beberapa slide ini yang keluar di soal CPNS gitu kan. Tapi kata kuncinya harus kalian ingat-ingat nih, ya, menjaga atau melakukan berbagai upaya untuk menjaga citra organisasi. Jadi profesionalisme itu dituntut kita untuk menjaga nama baik organisasi juga. Mudah-mudahan ini cukup jelas ya. Ya, pilihannya D, menerima arahan pimpinan untuk kembali ke kantor. Kemudian kalian tidak perlu berpaku kepada satu soal ya, misalkan seperti tadi ya. Nomor 3, mungkin masih ada yang belum clear, saya lihat di kolom komentar. Tidak usah terlalu dipikirkan, nanti membuat kalian tidak berkembang untuk tipe-tipe soal yang lain. Dibaca saja kata kuncinya, ya, kata kuncinya tadi. Bisa jadi soalnya nanti akan berbeda. Nomor 6 ada siapa ya? Dari Bali? Oh, dari NTT. Ada Henry Said. Hendry atau Henry? Bisa terhubung? Bisa, Kak. Oke, silakan dibaca nomor 6. Ya, Kak. Terjadi penurunan omset di perusahaan tempat Anda bekerja yang mengakibatkan menurunnya profit perusahaan. Yang Anda lakukan adalah, jawaban saya B, Kak, membuat strategi baru untuk meningkatkan hasil omset perusahaan. Kenapa pilih jawaban B? Alasannya? Ini kan disoalkan terjadi penurunan omset kan, Kak. Jadi cara kita untuk kembali, artinya kita membuat strategi baru bagaimana bisa mengalami peningkatan kembali begitu, Kak. Iya, jadi kita menjawab sesuai apa yang dibutuhkan oleh soal ya. Jadi soal di sini ada kata kunci adanya penurunan omset. Ya, penurunan omset. Maka cari solusinya ya. Menurun lawannya meningkat ya, cari. Di sini ada kata-kata meningkatkan. Meningkatkan omset. Dan alasan yang paling tepat yaitu kita kembali ke kata kunci. Kata kuncinya yaitu membuat cara atau pendekatan baru ya di dalam meningkatkan kualitas kinerja. Nah, pendekatan ini istilahnya dengan inovasi ya. Kita harus mencari ide-ide segar atau inovasi-inovasi yang bisa mengembangkan atau meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, ini yang patut diingat. Jadi benar untuk poin nomor 6 yang bernilai 5 adalah B. Untuk Henry sudah dikerjakan tryout-nya? Sudah, Kak. Berapa skornya? Tryout 2 416, Kak. Oke, cukup bagus untuk NTT ya. Mudah-mudahan bisa berkembang terus, bisa naik skornya ya. Iya, Kak. Terima kasih Henry Said. Iya. Samsul Ma'arif, pengen raise hand tapi nggak bisa. Ya udah, saya tunjuk aja ya. Samsul Ma'arif, nomor 7. Apakah masih ada yang bertahan? Samsul Ma'arif dari Jawa Barat. Silakan. Masih ada yang benar semua sampai nomor 7?
Nomor 6 tadi opsi C 4 poinnya. Mempelajari faktor-faktor. Ya kenapa? Mempelajari faktor-faktor itu bukan jawabannya, karena di dalam peningkatan strategi baru itu di dalamnya pasti ada faktor-faktor di situ, ya. Pasti ada faktor-faktor. Jadi poin C tadi itu sudah masuk di dalam cakupan dari poin B. Samsul Ma'arif tidak bisa juga, sudah ditunjuk tidak bisa apa? Online. Ah, bisa. Siapa? Izin Kak. Udah Ya. bisa sekarang. Oke, silakan dibaca soalnya. Anda ditawari untuk melakukan studi keluar provinsi. Namun saat bersamaan istri Anda baru saja melahirkan anak pertama Anda. Apa yang akan Anda lakukan? Jawabannya Kak, nomor 7. Menurut saya B. Menerima tawaran tersebut dengan konsekuensi mengikutkan keluarga yang menjadi tanggung jawab Anda. Siap cukup Kak? Oke, alasannya? Soalnya kan kalau menurut saya sebuah tawaran studi ini kan tawaran yang sangat menarik ya Kak. Namun kan di sisi lain kita juga harus peduli kepada keluarga kita. Nah, salah satu jalan tengahnya itu alasannya ya menerima gitu Kak. Menerima dengan mengikutkan keluarga kita, kalaupun konsekuensinya kita harus membiayai keluarga kita tersebut. Siap cukup Pak? Ya, benar ya. Jadi istilah ininya win-win solution. Jadi semua kita bisa mengakomodasi kepentingan pribadi, perusahaan maupun kepentingan keluarga. Jadi bisa digabungkan seperti itu ya. Nah, di sini ada kata kunci membuat kesepakatan yang saling menguntungkan. Nah, ini kata kuncinya. Yang mengakomodir semua kepentingan. Ya. Jadi kalau di materi TKP zaman dulu, misalkan ada 2 kasus nih. Kita disuruh milih antara misalkan apa? Kalian rapat atau istri sedang melahirkan. Mana yang harus didahulukan? Kan biasanya kalian menjawab, ya dahulukan rapat apapun yang terjadi gitu kan. Nah, itu doktrin lama, itu paradigma lama. Di TKP yang baru, untuk soal-soal seperti ini, kita harus bisa win-win solution. Ya, jadi kalau bisa membuat keputusan yang mengakomodasi kedua kepentingan tadi, ya kita buat, ya misalkan kita sembari rapat sambil menanyakan kondisi keluarga kita, gitu ya. Jadi ASN sekarang di era sekarang ini memang kita dituntut untuk banyak melakukan perubahan-perubahan yang bersifat humanis ya. Jadi PNS itu bukan kayak robot ya. Seorang ASN itu bukan kayak robot, itu doktrin lama. Jadi seorang ASN ini bersikap humanis ya, kemudian bersikap terbuka ya. Seperti tadi di nomor 1 mendengar pendapat rekan-rekan gitu ya. Jadi kita memang bersifat seperti itu. Terjadi perubahan paradigma. Kalau yang dulu itu PNS kayaknya kaku ya, kaku, taat pada aturan ya. Tapi sekarang kan tidak. Ya. Ada misalkan kasus-kasus yang diskresi yang tidak ada di peraturan, bahkan mungkin melanggar aturan, tapi selama itu untuk kepentingan masyarakat, itu kepentingan itu bisa diambil gitu. Jadi PNS ini sekarang tidak kaku lagi, tapi bersifat fleksibel. Ya sama seperti nomor 7. Kalau kita bisa melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab, ya, kemudian disertakan dengan tetap melaksanakan tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga misalnya ini ya. Kita misalkan sebagai seorang kepala keluarga, maka kita akomodasi kepentingan itu. Gitu. Ya. Jadi jangan lagi nanti dijawab pokoknya apapun yang terjadi kepentingan kantor yang nomor 1 ya. Belum tentu. Belum tentu. Kita lihat konteks soal secara umum. Paham? Itu tipe soal TKP yang terbaru. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau kalian masih berpikiran pola lama, itu akan kehilangan banyak poin nanti di TKP. Jadi harus berubah. Mudah-mudahan paham sampai sini. Kita lanjut ke nomor 8. Ada Erma dari Lampung. Silakan. Siap Kak, izin menjawab. Ya, silakan. Nomor 8, Anda ditugaskan untuk membuka server web di kantor Anda. Secara tidak sengaja, muncul dokumen yang sangat rahasia bagi perusahaan muncul di layar komputer, padahal Anda belum melakukan login ke web server tersebut. Sikap Anda adalah
A. Segera menyelesaikan tugas yang sedang dikerjakan. B. Melapor ke pimpinan untuk mengadakan rapat dengan bagian IT. C. Mengajarkan untuk mematikan web server tersebut. D. Langsung mematikan web server saat itu juga. E. Melakukan pengecekan pada komputer yang lain. Jawabannya yang nomor 8 B, Kak. Alasannya, karena kan kita memberikan keputusan yang bisa mencarikan solusi bagaimana kita bisa layar yang web yang muncul itu kembali gitu, Kak. Jadi B kita atau D? B. Jadi kita melaporkan ke pimpinan terlebih dahulu, seperti itu. Baru dirapatkan kepada tim yang bagiannya emang di bagian IT gitu, Kak. Oke. Baik, kita lihat kata kunci dari nomor 8 ini. Apa sih kata kuncinya? Ya, membuat keputusan strategis yang berdampak panjang. Ya, membuat keputusan yang strategis dan kemudian dampaknya panjang ya. Masih seperti kata kunci yang sebelumnya ya. Jadi Siap, ya, Kak. sifatnya inovatif dan berpikir ke depan. Kalau kita lihat pilihannya, ini segera menyelesaikan tugas, kemudian mengajak rekan untuk mematikan ya, langsung mematikan. Nah, mungkin kalau tidak ada poin B, nomor 8. Kalau poin B ini tidak ada, bisa jadi jawabannya D ya. Iya, Langsung mematikan atau mengecek komputer lain juga supaya rahasia tetap terjaga. Tapi karena ini lebih bersifat ke depan ya, futuristik, supaya tidak terjadi lagi kesalahan seperti itu, maka poin 5 ada di pilihan B ya. Poin 4 mungkin ini. E4 3 ya. Poin lain tidak perlu di ini kan. Terima kasih. Siapa? Erma dari Lampung, tryout-nya sudah sampai mana? Vol 2, Kak. Berapa skornya? 435. 435, cukup baik. Di Lampung itu masuk rankingan tuh, 435. Siap ya, Kak. Sudah pernah ikut tes kemarin? Siap, pernah, Kak. Berapa skornya? 370. 370. Kendalanya di mana nih? Di TWK, Kak. TWK ya. TWK-nya kenapa? Siap di bawah 90 Mas Yan, Kak. 85 kemarin. Soalnya kenapa soalnya? Banyak mengecohnya gitu, Kak, jawabannya. Oh, banyak mengecoh ya. Banyak mirip-mirip lah dengan TKP ya. Siap, iya, Kak. Banyak narasinya dia. Banyak narasi ya. Mungkin kalau kalian menjumpai soal-soal TWK yang banyak narasi ya, itu sama kira-kira menjawabnya dengan trik dari TKP ini ya. Kita harus tahu aspeknya apa, kemudian harus jeli kata kuncinya, karena bisa jadi perbedaannya hanya di 1 atau 2 kata yang itu bisa mengecoh kita. Kemudian setelah itu misalkan sudah sama semua, konteksnya lihat, konteksnya apa nih? Misalkan konteksnya individu atau umum. Nah, kemudian konteksnya negara atau masyarakat, negara atau bangsa. Nah, itu kan beda konteks. Atau juga yang diminta misalkan perbuatan atau pemikiran. Nah, itu beda-beda konteksnya yang harus benar-benar dipahami dengan jeli ya. Siap ya, Kak. Terima Terima kasih, kasih Kak. Erma dari Lampung. Mudah-mudahan skornya bisa terus naik dan konsisten. Skor 435 itu aman lah di Lampung. Tapi belum cukup ya. Kita nggak tahu peta kekuatan tahun depan apakah sama seperti tahun ini atau tidak. Ya, yang kendala di TWK dibaca dulu pembahasannya, dibaca lagi, karena tidak ada rumus lain kecuali rajin membaca. Baik, kita lanjut ke nomor 9. Ada Indah dari Bali, silakan. Yang kendala di TIU bisa konsultasi dengan Coach Rendra. Di mana kendalanya? Silakan, Indah. Ya, Anda bekerja sesuai prosedur SOP di kantor. Namun terjadi permasalahan yang tidak ada pemecahannya dalam SOP. Maka sikap Anda adalah jawaban yang saya pilih E. Memikirkan penyelesaian yang sekiranya cocok dan bisa Anda kerjakan sesuai kemampuan dan misi perusahaan. Alasannya? Karena yang ditanya itu kan ada terjadi permasalahan yang tidak ada pemecahannya. Jadi saya
pikirin dulu gitu. Dipikirin dulu ya. Grogi. Grogi, kenapa grogi? Nggak apa-apa sambil belajar ya. Jadi benar, adanya permasalahan tapi tidak ada pemecahannya ya. Kita sejenak merenung lah, berpikir kemudian mana yang kira-kira cocok dan bisa diterapkan sesuai dengan kemampuan dan visi misi perusahaan ya. Jangan ragu, benar jawaban Indah. Tapi kita lihat kata kuncinya apa sih? Ya. Jadi menyusun sesuai dengan visi misi atau nilai-nilai dan tujuan organisasi. Nah, ini. Jadi kalau ketemu dengan soal-soal profesionalisme yang berhubungan dengan visi misi organisasi ya, misalkan tujuan tadi ini ya, terjadi permasalahan ya. Ya ini ada hubungannya dengan kata kunci ini. Jadi pilih yang sesuai dengan visi misi. Ini hanya melihat ya, melihat dari kondisi yang ada dan disesuaikan dengan misi ya. Ini hanya melihat. Tapi kalau memikirkan ini kan mungkin lebih dalam lagi ya. Maka itu adalah jawaban yang paling tepat. Baik. Satu soal lagi nih, satu soal lagi. Apakah ada yang benar semua? Nomor 10. Kalau yang D berapa nilai, Kak? Kalau yang D berapa nilai? Kalau yang D nomor 9 tadi 3 poinnya. A poinnya 1, nomor 9. Tetap mengikuti SOP meskipun pekerjaan menjadi lama. Ya. Itu tidak ada solusi berarti. Dia tidak ada solusi. Siapa? Ridwan dari Jogja, silakan Ridwan, nomor 10. Baik, terima kasih Kak. Untuk yang nomor 10 ada keluarga yang baru saja pindah ke perumahan Anda. Keluarga tersebut berbeda keyakinan dengan mayoritas lingkungan dan dikecilkan. Sikap Anda adalah untuk opsi pilihan saya adalah yang D, Kak. Menyadarkan tetangga sekitar mengenai keberagaman sebagai suatu keniscayaan yang harus diterima dan dihormati. Baik. Alasannya? Alasannya karena kita harus menerima keberagaman karena di Indonesia sendiri kan banyak keberagaman yang beraneka ragam. Jadi kita harus menerima dan menghormati keberagaman keyakinan keluarga lain atau masyarakat lain. Iya, pilihan D ini pilihan paling solusi dan paling beradaptasi lah ya. Menyadarkan ini bisa dengan cara-cara tertentu, misalkan bisa dengan ngopi bareng ya, dengan ngobrol dan sebagainya. Ini masing-masing berbeda caranya. Kita lihat. Kata kuncinya itu menumbuhkan kondisi yang kondusif dengan berbagai sudut pandang yang terbuka, objektif, dan kreatif. Nah, inilah kata kunci terakhir dari soal TKP kita. Jawabannya D. Ya, maka kalau kita lihat dari kata kunci 1 sampai 10 tadi ya, banyak kita temui apa? Pola pikir yang terbuka, kemudian apalagi kreatif, inovatif. Nah, ini adalah kata kunci yang harus kalian pahami. Kenapa harus dipahami? Karena kalau kalian memahami kata kunci ini, Kari yakin TKP kalian bisa di atas 200, bahkan lebih ya, 210 mungkin, atau ya. Kalau nilai kalian 200, itu kan berarti kalian salah berapa? Salah 5, bukan. Salah 25. 25 soal dengan poin 4, kan gitu ya. Banyak nih. Berarti ini sangat mungkin bisa dicapai skor 200 poin untuk skor TKP. Oke, siapa yang benar semua? Coba chat di kolom chat, chat di kolom chat, di kolom komentar. Ada nggak yang benar semua? Benar semuanya hoki. Oh, Erma benar semua. Wah, selamat. Akhirnya ada yang benar semua. Yeay. Erma dari Lampung. Tapi kelas berapa nih Erma? Kalau dia kelas G dan H belum dapat slide. Tapi kalau Erma itu di luar kelas G dan H sudah pasti dia dapat slide. Bukan ya? Erma kelas apa? Salah 5 nggak apa-apa diperbaiki. Salah 2, salah 3. Salah 1 Taufik, bagus. Ya. Baik, diperbaiki lagi nanti. Dibaca lagi. Ya, banyak yang salah 1, banyak ya. Oke.
Nah, ini sudah Kak Ari rangkum. Ke dalam beberapa poin. Ya, yang penting progres, nggak apa-apa. Salah 6, salah 4 tidak mengapa. Yang penting kita terus berproses, terus improve dari minggu ke minggu, dari pekan ke pekan, supaya nanti akan mendapatkan hasil yang kita capai. Nah, ini tujuannya ya secara umum. Mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan jabatannya. Nah, dirinci dengan kata kunci ini. Dari 10 kata kunci ini, ada memang yang hampir mirip dengan jejaring kerja, atau misalkan apa? Tadi, sosial budaya, seperti yang poin nomor 10. Kemudian, apalagi tadi? Ya, ya, ada juga yang memberikan teladan ini ya. Ada mirip-mirip dengan jejaring kerja. Sama juga poin nomor 1 ini ya. Jadi memang semua aspek ini sebenarnya saling terkait. Kalau kita bicarakan satu-satu, ini pembagian ini supaya lebih mudah kalian memahami. Padahal kalau di peraturannya itu kan jadi satu tabel tuh ya. Jadi kalau Kak Ari baca nanti di peraturan menteri itu kisi-kisinya jadi satu tabelnya. Nah, kita sendiri yang memisahkan, oh ini masuknya ke profesionalisme, ini masuknya ke sosial budaya. Padahal itu satu semua, satu kesatuan di dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara. Materi ini adalah materi yang digunakan untuk tes atau ujian kompetensi. Dari mulai CPNS, kemudian eselon 4, ya kalau masih ada eselon 4, eselon 3, 2, ya, uji kompetensinya seperti ini. Jadi kalau nanti kalian menjadi pejabat juga ada soal TKP ya seperti ini, uji kompetensi. Ada juga mungkin tes TWK ya, TWK juga ada di beberapa jabatan itu uji kompetensi, misalkan untuk naik jabatan eselon 2 itu ada ujian, ada tesnya juga. Itu sama, kisi-kisinya sama. Namanya ujian kompetensi. Bedanya kalian kompetensi CPNS kan gitu ya. Kalau yang udah pejabat itu kompetensi untuk meningkatkan karir jabatan. Ya, makin hot. Ya, izin live sinyalnya jelek ya, nggak apa-apa. Nilainya bagus ya, 490. Mudah-mudahan Samsul Ma'arif bisa lolos ya. Semua teman-teman yang ada di kelas ini, Kak Ari doakan lolos tahun depan, tetap semangat. Yang penting jalani saja prosesnya, jalani proses pembelajaran ini dengan baik, dengan tetap menjaga kesehatan ya, tetap menjaga pola istirahat, pola belajar. Nah, ini kita buatkan tabelnya. Boleh di print ya, kemudian untuk dibaca lagi di rumah. Karena penting, kalau kalian TWK sudah menguasai TWK, kemudian TIU, ya ini pelengkap lah. TKP ini sebenarnya pelengkap TKP ya. Kalau TWK kalian sudah bisa 110, ya ini biasanya lebih mudah untuk mencapai TIU 140 dan TKP 200. Ya minimal kalian bisa mendapatkan skor 440. Amin. Tryout tetap dikerjakan, nanti bagi yang sudah mengerjakan akan ada giveaway dadakan. Kak Ari munculkan rankingnya nanti di Instagram. Ya, kalian boleh komentar berapa skor kalian dan nanti akan Kak Ari undi. Yang lolos passing grade akan mendapatkan giveaway. Terima kasih atas kebersamaannya malam hari ini, cukup interaktif ya. Teruslah belajar karena barang siapa yang menginginkan kesuksesan di dunia, dia harus berilmu. Begitu juga dengan kamu yang ingin sukses di akhirat, maka hendaklah dia berilmu. Jadi semuanya berilmu ya, dunia akhirat kuncinya adalah di ilmu. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.